Ya, Sofian. Hai Kak Citra, sebelumnya selamat Natal di tahun 2024 dan selamat merayakan tahun baru. Mungkin seperti apa Kak Natal tahun ini? Natal tahun ini rasanya kayak cepet banget karena dari November aku hampir setiap hari kerja. Jadi aku bahkan tahun ini aku cukup jauh nyanyinya, ada yang ke Papua, ada yang ke Sulawesi, dan itu biasanya ada yang perjalanannya menghitung sampai 8 jam perjalanan. Jadi aku ngerasa tahun ini Natal atau persiapan Natal itu prosesnya cepet banget, kayak tiba-tiba udah di kota mana, jadi aku kurang secara koordinasi dengan keluarga itu kayak nggak terlalu bisa involve banyak. Jadi sebisa mungkin di malam Natal dan di hari Natal aku bisa ada di rumah, karena besok udah kerja lagi, nyanyi lagi. Natal tahun ini penuh syukur, lebih sibuk iya, tapi lebih banyak sukacitanya, lebih banyak orang-orang baru yang aku kenal, aku ajak kerjasama, banyak pengalaman dan kesempatan-kesempatan baru yang lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Tradisi Natal biasanya gimana Kak? Cutinya gitu untuk Natal, pekerjaan. Biasanya kan orang-orang pada cuti Natal gitu, sehari atau 2 hari. Iya, justru itu tadi, aku cutinya malam Natal dan hari ini. Untuk besok aku ada nyanyi, lusa ada nyanyi sampai akhir tahun nyanyi. Gitu. Tapi nanti di tanggal 28 itu ada acara Natal nasional dari pemerintah dan ada dari Pak Presiden. Kakak ngisi juga di situ? Iya, datang ya. Di katedral ya tanggal 28 ya? Bukan di GBK. Di GBK. Kak Citra, tapi kalau dari tradisi Natal dari kecil itu memang setiap acara Natal itu selalu berkumpul sama keluarga besar gitu ya? Iya, biasanya di keluarga aku tuh kalau hari raya pindah-pindah sih. Kadang di keluarga ada yang sepupu, ada yang di keluarga aku. Dan ini kebetulan di rumah mama, jadi aku selalu menyempatkan untuk make time lah untuk keluarga di hari raya. Bahkan bukan hanya untuk Natal ya, tapi di hari-hari raya lainnya, karena buat yang udah pernah kenal aku cukup lama tahu bahwa keluarga aku ini berwarna-warni keyakinannya. Jadi hampir semua hari raya kita rayakan hanya untuk membuat silaturahmi juga lebih terjaga. Dan kebetulan papa aku juga keluarganya banyak yang berbeda keyakinan, jadi momen-momen seperti ini yang paling dirindukan sih. Jadi disempet-sempetin untuk hadir, mau jauh, ada yang dari luar kota juga, tapi biasanya kalau di rumah aku tuh lebih rame karena mungkin semuanya kita masak sendiri gitu, dari mamaku, dari papaku, semuanya berusaha untuk kayak menghidangkan sajian yang paling spesial. Dan buat teman-teman tadi yang udah menikmati makanannya juga, banyak yang kenal aku orang Jawa, tapi sebenarnya ada daerah Sumatera Selatan juga di daerah aku, dan itulah kenapa banyak menu hidangannya itu dari makanan Sumatera Selatan. Mentunya enak ya. Kenapa? Mentunya enak. Aduh, terima kasih. Bikin sendiri atau memang langsung dari sana atau gimana? Iya, hampir semua yang dihidangkan sampai kue-kuenya semua yang bikin mama aku. Kalau Kak Citra masak untuk menu makanan apa mungkin? Tentu tidak. Untuk aku hanya membantu makan, membantu untuk mencukupi segala kebutuhannya. Untungnya ada kakak aku yang standby di rumah, jadi aku koordinasinya lebih mudah karena semua yang mendekor apa segala macam itu ada kakak aku yang standby di rumah. Tapi kalau Natal menu yang nggak boleh absen apa sih? Hampir semua yang ada di sini, mungkin kalau nanti teman-teman datang tahun depan sama juga, sama, cuma mungkin dekorasinya yang ganti atau mungkin ada tambahan-tambahan. Biasanya kayak mungkin snack-snack yang lebih simpel itu biasanya nggak sama.
ada special request dari Kak Citra nggak sih kalau mah kayak mah masak ini dong mah yang nggak ada mungkin di hari-hari Ada, biasa. ini dia langsung ku hidangkan, pas banget di tangan aku. Ini namanya kue 8 jam karena dimasak selama 8 jam. Wow. Kenapa ini spesial? Pertama rasanya manis banget. Ini kayak kalau makanan bule nyebutnya egg custard. Nah kalau di Indonesia kita punya kue 8 jam. Dan masaknya ini benar-benar pakai proses yang benar-benar cukup melelahkan. Selama 8 jam harus bolak-balik ngecek. Jadi aku ngerasain cinta mamaku lewat dessert ini. Cobain. Cobain nggak ya? Boleh ya? Konten deh. Soalnya nggak ada konten yang lebih sensasional ya. Pakai apa ya? Oh, tisu aja deh. Tapi ini memang khusus ada di Natal doang atau memang pernah kamu kayak mah bikin ini dong kalau di hari-hari biasa gitu? Biasanya kalau ulang tahun. Biasanya kalau ulang tahun atau ada acara keluarga, dan keluarga itu sering banget merayakan sesuatu. Apa aja bisa dirayakan. Bisa ulang tahun, bisa ada kelahiran, atau biasanya kumpul-kumpul yang kayak misalnya lagi kangen tiba-tiba gitu, kita bisa masak hal yang sama seperti ini lagi. Itu terbuatnya dari apa sih, Kak? Ini tuh kayaknya telur ya. Telurnya kalau nggak salah ada 25 telur atau 40 ya, aku lupa. Tapi ini memang isinya telur semua. Dan memang sebenarnya makanan kesukaan aku adalah telur. Ya entah kenapa untuk cake aja juga aku suka banget. Ini kalau makanan yang biasanya dilihat itu ini kayak custard gitu loh. Yang biasanya di atasnya ada karamelnya. Rasanya seperti itu. Cobain nanti. Nah selain ini sendiri yang artinya kumpul keluarga, makanan mungkin apalagi sih yang bikin Natal kali ini beda dan spesial buat kita sendiri? Sorry ya, biar bisa ngomong ntar aku takut netizen. Ih lagi makan ya. Gimana Mbak? Maaf. Mungkin ada tradisi khusus selain kumpul keluarga sama si makan kue 8 jam ini? Tradisi khusus biasanya, jadi kalau di keluarga kita karena rumahnya rumah hobbit ya, tapi keluarga kita keluarga setanah air, jadi biasanya setiap jam itu ada bagian-bagiannya. Biasanya kalau yang pagi itu biasanya dari keluarga papaku yang hadir. Kalau dari agak siang setelah lunch itu biasanya keluarga sepupu-sepupu tapi yang gen millennials. Nah agak sore makin malam itu biasanya makin Gen Z. Nah karena gue Gen Z itu ya biasanya lebih fun, lebih casual, nggak terlalu formal gitu. Kalau sekarang memang ada, kalau agak sore juga ada tetangga, dan biasanya kita malam kita bagi-bagiin makanan juga gitu ke keluarga. Makanya dipastikan semua yang ada di sini semuanya halal. Tukar kado nggak sih? Ada tukar kado, lebih ke aku kasih kado sih. Karena buat aku dari kecil tuh aku selalu ngerasain Santa Claus di dalam keluarga aku. Walaupun aku tahu itu kayaknya setelah aku besar aku tahu itu ternyata pemberian dari om dan mama aku. Tapi begitu aku beranjak besar, aku udah mulai bisa cari rezeki sendiri. Aku seneng banget karena aku punya banyak banget keponakan. Jadi kayaknya aku ingin melanjutkan dan aku ingin menjadi si Santa Claus itu. Ada kado yang nggak mungkin ketinggalan, biasanya apa tuh? Yang aku kasih. Aku tuh kalau kasih sesuatu memang cukup personal ya, maksudnya biasanya aku lihat kalau orang yang kayak gini kayaknya aku kasih kadonya ini gitu. Jadi lebih spesifik sih setiap orangnya. Jadi nggak ada yang kadang baju, ada yang jam, ada yang sepatu, ada yang bisa macam-macam gitu. Jadi ada yang kadang minta mentahan, nggak apa-apa karena biasa itu yang udah seumuran aku sih. Jadi sepupu-sepupu aku yang gede biasanya ya mentahan aja. Oh ya oke. Itu yang penting sukacitanya sih, bukan nominalnya, tapi kalau nominalnya banyak juga kayaknya lebih sukacita ya. Kalau tahun ini ke mama sendiri ngasih kado di Natal? Nah kalau mama itu, jadi sebenarnya kalau Natal itu kan 2 hari sebelumnya adalah hari ibu. Jadi memang biasanya aku rapel, aku barengin. Nah kemarin tuh selain aku hadiah Natalnya apa bunda? Ada sepatu, ada dress gitu untuk mamaku bergaya lah.
Tiket jalan-jalan enggak? Nah, kalau tiket jalan-jalan biasanya itu ulang tahun, Mas. Oh. Nanti tahun depan pas di angka yang spesial kayaknya kita akan jalan-jalan lagi. Karena kalau tahun lalu kita juga udah ke Eropa, jadi kita lagi pengen cari negara-negara lain yang juga seru. Mungkin ada rencana kemana gitu Kak Citra? Kalau untuk kemana, mungkin tahun depan itu lagi pengen ke Eropa, tapi mungkin Eropa Timur kali ya. Atau masih bingung sih, masih mungkin pengen lihat Praha atau apa gitu yang mungkin beda gitu daripada negara-negara sebelumnya. Atau malah pengen ke nggak tahu deh. Pokoknya kayak gitu-gitu tuh nggak bisa direncanain. Kalau direncanain takutnya, karena biasanya aku pengennya rame-rame sama kakak aku juga. Kak Citra tahun lalu Natalan sama Takut aku ini kayaknya yang ditayangin. Ya, kayak yang tadi tuh kayaknya nggak masuk deh. Tadi cek aja. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Gimana tadi Mas? Sama siapa? Mungkin masih sama yang lama atau mungkin sekarang sendiri atau Pas seperti apa? banget, datangnya malam. Jadi mohon maaf teman-teman. Tapi memang aku biasanya kalau di acara keluarga juga pasti biasanya agak lebih tertutup juga, karena aku pengennya kalau emang udah sah baru deh nanti kita pamerkan. Deh. Siap. Berarti sudah menyiapkan mental juga ya Kak? Sudah banget Mas. Sudah menyiapkan mental buat Sudah ditanya-tanya banget. ya? Apalagi tahun depan itu ada salah satu keponakan aku juga yang akan menikah, jadi kita lagi mempersiapkan untuk lebih banyak kumpul-kumpul keluarga juga, gitu, untuk hari-hari besar lainnya, gitu, untuk mempersiapkan tes dulu lah. Tapi udah rencana mungkin Kak target tahun depan Kak atau Nampaknya sih kalau tahun depan pun juga belum sih, gitu, karena menurut aku itu adalah keputusan sekali seumur hidup. Jadi aku benar-benar ingin memastikan yang terbaik untuk yang bisa selamanya. biasanya perempuan punya banyak pertimbangan. Apa sih bikin pertimbangan Kak Citra sendiri masih berpikir panjang gitu? Mungkin lebih ke iya, kalau finansial mungkin itu udah dari cukup lama ya untuk mempersiapkannya, tapi lebih ke mental juga sih, karena menurut aku dengan banyaknya kasus yang terjadi itu, dengan banyaknya kesiapan aku juga, karena aku merasa itu adalah keputusan yang paling besar yang pasti nanti akan aku ambil. Karena kalau yang lain-lain kan itu nggak aku pilih ya, hanya ini yang aku pilih. Bahkan nanti kalau aku berkesempatan untuk punya anak, itu juga sesuatu yang tidak bisa aku pilih. Maksudnya akan seperti apa anaknya, bagaimana gitu. Jadi sesuatu yang bisa aku pilih adalah mendampingi hidup. Jadi ingin kupastikan yang benar-benar buruknya pun bisa aku terima, bisa aku gandeng selamanya gitu. Jadi menyatukan keluargaku yang kalau bisa dilihat ya banyak sekali keluargaku. Jadi pasti akan banyak penyesuaian juga. Emang udah berapa 3 lama tahun Kak? ya? Iya. Udah berapa lama Kak hubungannya? Apa? Hubungannya udah berapa lama? Ya cukup lama lah. 3 tahun kan? Lebih lah. Lebih ya. Nah itu kayak saya nunggu kesiapan mental yang merasa belum yakin mungkin dari sisi apanya sih kamera belum. Sebenarnya mungkin kalau kesiapan makin lama pasti makin matang, tapi mungkin lebih ke karena aku tuh banyak masa-masa emas yang kulewatkan karena akhirnya aku kerja dulu gitu. Jadi masa-masa itu ingin aku rayakan sekarang, sebelum nanti aku punya banyak tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban lain yang memang suka tidak suka harus aku tanggung. Nah, mumpung sekarang lagi ada momen-momen yang bebas, kayaknya aku pengen menikmati banyak hal yang harusnya udah aku terima dari dulu gitu. Cuman aku enjoy aja sih, maksudnya kalau dulu mungkin hidup tuh terasa cepet banget, maksudnya terlalu terburu-buru, tapi kalau sekarang sudah bisa lebih santai, sudah bisa lebih tahu mana prioritas-prioritas. Jadi harapannya tahun depan dan tahun-tahun yang akan mendatang bisa lebih settle lagi sih gitu. Jadi kalau untuk finansial sebenarnya itu udah bukan yang paling dipikirkan, cuman ada banyak banget yang penting-penting juga selain finansial. Mungkin tahun depan prioritas yang mau dikejar sama Kak Citra apa sih? Karena kan kalau menikah belum nih, nah yang Iya. mau dikejar Nah, lebih dulu tuh apa? Aku suka sekali pertanyaannya. Oh, Aku ingin sekali merilis lagu lagi, karena di tahun-tahun sebelumnya aku banyak vakum,
banyak lebih mengejar hal-hal bisnis gitu daripada karir life aku yang sebagai penyanyi. Jadi menurut aku kayaknya goals aku adalah aku sudah mempersiapkan kolaborasi dengan beberapa penyanyi juga. Itu yang lagi pengen aku kejar sih di tahun 2025. Hopefully banyak karya-karya yang melibatkan banyak orang juga di tahun 2025. Ini dari single dulu atau akan langsung ada penggarapan album juga? Akan ada penggarapan album mungkin goalsnya. Cuman untuk menuju album itu dimulai dengan single by single. Karena nanti tahun depan akan ada satu kebijakan yang ya lumayan berpengaruh sama finansial masyarakat ya. Nah itu kemungkinan kan juga akan berpengaruh ke pos produksi untuk Betul banget. membuat satu single atau album gitu. Udah siap? Wah, pertanyaan yang aku tidak bayangkan ya. Tapi memang iya sih mas, maksudnya untuk hal itu, kebijakan itu memang kemarin baru banget aku bahas juga bersama dengan tim gitu, karena di tahun depan aku memang pengen melibatkan formasi musik juga dengan tambahan pemain brass. Jadi aku pengen lebih meriah dalam satu aksi panggung aku. Dan memang secara cost produksi memang lebih besar, dan memang ditambahnya dengan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, sebenarnya itu jadi tantangan baru aja sih buat aku. Akan bagaimananya aku punya tim kreatif yang memang menggunakan kreativitasnya untuk benar-benar secara bijak untuk mengalokasikan dananya juga. Kita nggak pengen yang terlalu berlebihan bagaimana, karena aku pernah melalui produksi-produksi yang cukup besar, tapi ternyata aku kecewa kalau hasilnya sedikit gitu atau kurang gitu. Rasanya jadi kayak aduh udah ngelibatin banyak orang tapi kok hasilnya kurang ya. Nah ternyata mungkin harus dipikirkan secara strategi. Mungkin yang cost produksi yang mungkin aku perbanyak adalah dari tim sosial media sih, karena mungkin dari situ akan ngebantu lebih banyak untuk kalau produksi yang di lapangan itu mungkin bisa di-adjust. Tapi kalau untuk sosial media melibatkan netizen itu menurut aku tantangan dan kesulitannya lebih besar gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa mahal di situ, tapi yang lainnya bisa mengikuti. Itu kalau buat musisi nih, selain cost produksi yang memberatkan lagu itu apa sih? Karena belakangan kan juga protes-protes itu justru lebih banyak datang dari teman-teman musisi gitu. Bahkan yang mereka sebelumnya jarang membicarakan soal kebijakan pemerintah pun tiba-tiba